Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bos Jim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat ya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang P-Network ya, masih seputaran P-Network karena P-Network ini secara masih panjang teman-teman ya, masih panjang banget. Jadi kita akan bahas hari ini adalah tentang menu yang ada di P-Network itu sendiri ya. Kalau kita lihat di layar ya, itu ada menu mainnet. Di video sebelumnya mungkin saya sudah perkenalkan ya, menu mainnet yang baru ya. Saya sudah perkenalkan kemarin, ada beberapa hari yang lalu ya. Pas begitu muncul paginya saya langsung buatkan video, dan hari ini saya akan menjelaskan atau merangkum ya tentang mainnet atau roadmap yang baru. Tentunya di video sebelumnya memang kita udah jelaskan akan ada white paper yang sedang dikerjakan dan sudah selesai. Nah, dan kita akan buka di sini. Di sini adalah tampilan awal yang sekarang ya, tampilan mainnet. Kemudian di situ ada enclosed network period. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih enclosed network period? Nah, itu adalah periode jaringan tertutup ya. Itu adalah periode jaringan tertutup. Memang mainnet sudah aktif dari tanggal 29 ya, tanggal 29 kemarin sudah aktif, kemudian sudah diberlakukan jaringan tertutup teman-teman semua ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan yang ini ya, saya akan merangkumkan read more yang ini. Kita klik read more. Nah, ini panjang sekali teman-teman ya. Di sini ada beberapa ada mainnet launch, kemudian token and model mining, kemudian P-Supply, P-Mainnet Supply ya, dan lain-lain sebagainya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit merangkum tentang yang ini ya, saya akan pakai slide untuk menjelaskan rangkuman atau white paper yang baru sekarang ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Coba dulu, saya akan buka. Oke, kita mulai teman-teman ya. Nah, di tampilan awal memang saya sengaja menampilkan selamat datang P-Network mainnet enclosed network period atau periode jaringan tertutup teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini adalah tampilan awal dari aplikasi P-Network yang baru ya, peluncuran mainnet. P-Mainnet tertutup sudah aktif teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada beberapa hal pokok yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Yang pertama adalah peluncuran mainnet. Tentunya peluncuran mainnet ini memulai periode jaringan tertutup ya, dilarang konektivitas eksternal ya, tidak ada konektivitas luar di fase ini. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah model token dan penambangan ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu pasokan P-nya. Kemudian yang keempat adalah pasokan pra-mainnet ya, sebelum mainnet pasokan P pra-mainnet kayak gimana sih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah pasokan jaringan utama. Nanti akan kita bahas satu persatu teman-teman. Sekarang yang keenam adalah mekanisme penambangan. Kemudian yang ketujuh adalah hadiah tim rujukan. Yang kedelapan adalah hadiah lingkaran keamanan. Yang selanjutnya yang sembilan hadiah node. Nah, dan 10 adalah pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Nah, itu 10 yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita kupas pelan-pelan. Ini semua akan saya rangkum ya, semua saya rangkum. Jadi saya tidak memberikan keseluruhan karena itu panjang sekali. Kalau saya baca satu persatu atau saya memberikan penjelasan satu persatu itu panjang banget ya. Oke, kita teman-teman kita mulai dari yang pertama ya, peluncuran mainnet atau P-Mainnet sekarang itu sudah aktif ya, memulai periode jaringan tertutup. Nah, fase mainnet di mana blockchain di farewell ya, farewell sekarang ini, untuk tertutup sekarang ini, melarang untuk konektivitas eksternal teman-teman ya, dilarang konektivitas eksternal, tetapi memungkinkan transfer peer to peer dan peer to up dalam jaringan tertutup ya. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan teman-teman di peluncuran mainnet ini. Dompet P sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet ya, teman-teman mungkin sudah buka ya, saldo testnet dan mainnet, meskipun
saldo semua orang di mainnet saat ini masih nol, teman-teman ya. Mungkin di browser kemudian buka wallet, teman-teman sudah melihat di situ ada saldo Pi testnet dan saldo Pi mainnet. Oke, kita lanjut lagi. Semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet ya. Kemudian selanjutnya adalah Pi Network tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding ya. Pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjual listing adalah ilegal dan palsu, berarti tidak boleh, walaupun pendirinya juga nggak boleh ya pada saat ini, pada saat tertutup ya. Kemudian Pi yang ditambang hanya diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi kawan-kawan melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Nah, itu yang ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya adalah setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Jadi teman-teman, kalau ada web yang mengatasnamakan Pi di luar aplikasi Pi Network, itu adalah palsu ya. Jangan dihiraukan ya, ditinggalin aja, itu adalah palsu. Kemudian penambangan akan berlanjut teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman ya. Penambangan itu akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Nah, jadi dalam fase mainnet itu penambangan masih akan berlanjut teman-teman ya, tapi tentunya akan terbatas. Nah, kemudian mekanisme penambangan nantinya yang baru ini belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC. Jadi penambangan yang mekanisme baru itu belum berlaku ya, sampai dia benar-benar banyak yang lolos KYC baru akan berlakukan ya. Kemudian setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pioner telah bermigrasi ke mainnet, teman-teman, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Dan tentu, nah ini teman-teman nanti mekanisme penambangan yang baru ya, setelah penambangan setelah mainnet itu nanti akan diumumkan di layar HP kita ya, di layar beranda Pi Network tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pembahasan yang kedua adalah ini pembahasan yang kedua ya, itu adalah model token dan penambangan. Nah, ini memang white papernya ya, karena udah dirubah white paper yang dulu sama sekarang udah ditambah-tambahin, dan memang masih mengacu pada white paper yang awal, cuman ada penambahan sedikit ya. Nah, model token dan penambangan, desain token yang suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency ya. Memang ini sangat tergantung dari keberhasilan ya teman-teman ya. Kemudian ini memiliki potensi untuk token Pi ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan ya, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilities, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu ya. Pi adalah cryptocurrency layar satu yang berjalan di blockchainnya sendiri. Ingat ya, Pi Network itu dia berjalan di blockchainnya sendiri, dia tidak numpang. Oke, nah kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang ketiga tentang pasokan Pi. Nah, pasokan Pi, TCP Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Bayangkan teman-teman ya. Didorong oleh Pi cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, jadi dia sudah kerjasama dan didorong oleh cryptocurrency yang sudah banyak digunakan oleh di dunia seperti Ethereum dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian untuk mewujudkan PC ini penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelengkapan Pi. Nah, perbedaan utamanya adalah pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan. Jadi kemarin ya, sebelum mainnet tertutup, Pi ini fokusnya adalah mengembangkan jaringan teman-teman ya, dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioner yang lebih beragam teman-teman ya, sambil memperkuat pasokan Pi. Nah, itu untuk pasokan Pi. Kemudian model token, kemudian pasokan Pi sudah kita bahas ya. Kemudian selanjutnya adalah kita beralih ke yang keempat ya, pasokan pra-mainnet. Nah, pra-mainnet ini, pasokan Pi pra-mainnet ini kayak gimana sebelum mainnet kemarin tentunya ya, kita akan bahas. Yang pertama adalah pada tahap awal teman-teman, fokusnya Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya,
fokus awalnya dulu adalah mengembangkan jaringan dari Pi Network ini ya. Nah, kemudian menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Ini adalah cita-cita daripada Pi Network ya, menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global. Nah, itu bagus juga ya kawan ya. Oke, yang selanjutnya adalah algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global. Ya, memang semua kripto bergantung ya pada kepercayaan global. Jadi kalau kepercayaannya suatu kripto itu semakin tinggi, maka harganya akan semakin tinggi juga. Tapi sebaliknya, kalau kepercayaan orang terhadap kripto itu rendah, maka harganya anjlok ya. Oke, yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioner. Oke, kita selanjutnya adalah pada saat yang sama mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Nah, itu adalah mempertahankan kelangkaannya itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kemudian jaringan Pi itu mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang. Setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Ya, memang betul. Setiap 10 kali lipat dia pasti akan berkurang ya. Setiap berapa juta pioner yang sudah menjadi komunitasnya atau sudah masuk ikut menambang, dia akan berkurang pasokannya ya. Dia akan berkurang pendapatan kita secara pioner. Misalnya dulu misalnya dari 1000 penambang pertama dapatnya sekian koin per jam. Nah, ini akan berkurang ya, semakin banyak orang yang ikut, maka koin hasil nambang kita per jam ini semakin berkurang. Nah, selanjutnya adalah peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat ya. Nah, dan saat ini Pi Network memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, 30 juta. Kemudian jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali ya. Jaringan mencapai ukuran tertentu yang bagaimanapun belum ditentukan. Nah, jadi untuk menghentikan penambangan ini belum ditentukan ya teman-teman ya. Nah, cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia. Jadi ini adalah programnya ya, itu menambang di ponsel kemudian membantu mendistribusikannya secara luas di seluruh dunia. Nah, itu adalah pasukan Pramainnet yang kemarin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang kelima adalah pasokan jaringan utama. Apa saja sih isinya di pasukan jaringan yang dibahas di pasukan jaringan utama? Kita akan mulai pasukan Pi ya. Yang pertama adalah pasokan mendorong pertumbuhan dan memberi insentif pada kontribusi yang diperlukan ke jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Nah, itu teman-teman, ketimbang teman-teman baca, saya akan rangkumkan. Ini rangkumannya ya. Nah, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet. Ingat, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Akan mengambil bentuk yang tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi. Jadi ini akan berbeda ya. Ada beberapa bentuk yang beragam ya, ada beragam cara nanti untuk mendapatkan Picoin tentunya ke depannya. Kemudian distribusi pasokan ini akan menghormati prinsip distribusi asli. Nah, seperti yang di awal yang saya bilang, dia akan menyesuaikan dengan kertas putih yang dibuat pada 11 Maret 2019 lalu. Dia akan menyesuaikan ya. Kemudian untuk diketahui, komunitas Pi memiliki 80%. Jadi Pi itu teman-teman pasokannya ada 100 miliar. Nah, 100 miliar pasokan Pi itu. Kemudian pembagiannya adalah komunitas Pi itu memiliki 80% ya, dan tim inti 20%. Nah, bisa dicerna teman-teman ya. Pi Network itu memiliki 100 miliar pasokan Pi, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu 80%-nya untuk komunitas ya, kemudian tim inti dapatnya 20%. Nah, dari total pasokan yang beredar tentunya teman-teman ya. Nah, total pasokan Pi saya lanjutkan ya, total pasokan maksimum 100 miliar. Ya, udah saya jelaskan tadi ya. Kemudian distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO ya, dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding fee ya, pasokan jaringan utama loh, pada saat pasokan jaringan utama. Kemudian ini adalah penjelasan dari 80% dari komunitas yang kita dapat itu, 80% dari pasokan komunitas akan dibagi menjadi 60%
65% dialokasikan untuk semua hadiah penambang pioner di masa lalu dan masa depan. Nah, jadi hadiah untuk penambang itu adalah 65% teman-teman ya, dialokasikan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang 10% itu dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem ya, yang pada akhirnya akan dikelola oleh V Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Nah, dan 5%-nya itu dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang ekosistem Pi ya. Nah, jadi 80% itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 65%, yaitu untuk para penambang atau pioner. Kemudian 10%-nya adalah untuk komunitas atau yang dikelola oleh foundation atau yayasan. Kemudian yang kelima adalah 5%, yang ketiga adalah 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah alokasi komunitas Pi itu didistribusi ya, didistribusikan tadi sudah saya jelaskan teman-teman. Ini dia dari proyek si total 80 miliar, hadiah penambangan pra mainnet 20 miliar Pi, itu adalah perkiraan ya. Hadiah penambangan mainnet 45 miliar Pi, ada perkiraan juga. Cadangan kumpulan likuiditas 5 miliar Pi, perkiraan juga. Cadangan yayasan, hibah, acara komunitas dan lain-lain adalah 10 miliar Pi perkiraan. Nah, itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian 65 miliar Pi ini akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan. Jadi termasuk kita yang sudah nambang itu ada di lingkaran 65 miliar, baik penambangan masa lalu maupun penambangan masa depan ya. Nah, untuk hadiah penambangan sebelumnya jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioner ini sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar. Nah, jadi hadiah penambang ya, penambangan yang sebelumnya sebelum mainnet kemarin itu adalah semuanya bergulir 30 miliar Pi teman-teman ya. Kemudian setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu, nah sisanya adalah diperkirakan bisa perkiraan sisa ya setelah ada akun yang palsu itu sekitar 10 hingga 20 miliar itu sisanya ya. Nah, ini bisa dibaca. Setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC, Pi yang ditambang pre-mainnet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Nah, sisanya cuma segitu aja teman-teman ya. Nah, jumlah yang tersisa dalam pasukan 65 miliar V ini untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Nah, nanti pembahasan itu selanjutnya aja dah ya. Kemudian 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh yayasan. Nah, yayasan nirlaba ya. Nah, 10%-nya nanti dikelola oleh yayasan teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi, lanjutan daripada pasukan jaringan Pi ini. Nah, ini yayasan Pi di masa depan ini akan apa? Kerjaannya bagaimana? Nah, gunanya apa? Ya kan? Nah, gunanya adalah yang pertama mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi pengembang, acara online global dan pertemuan komunitas lokal. Kemudian mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Ya. Kemudian mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah tradisional, bank dan perusahaan tradisional, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi selanjutnya. Ya, untuk mendukung pengembang komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi dan kemitraan. Nah, di sini adalah yang 10%. Nah, disinilah kegunaan daripada yang 10% kemarin, 10%. Yang 10% tadi ya, sorry, agak belepotan. Nah, inilah yang 10% itu kegunaannya di sini nanti, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau yang 5 miliar kemana Bang? Nah, yang 5 miliar Pi ini akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas teman-teman ya. Likuiditas adalah kuncinya agar ekosistem dapat hidup aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem misalnya dengan menjual dan membelinya, jadinya
yang 5 miliar ini adalah diperuntukkan untuk ekosistem teman-teman yang mungkin punya kayak Pigeon Mall, PMI, Pitogo Apps dan lain-lain sebagainya. Di situ dipergunakan di situ yang 5 miliar fee-nya ya. Dan salah satu manfaat jaringan tertutup adalah memungkinkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil awal mainnet ya. Kedepan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesai distribusi 100 miliar ya. Itu sangat penting sebenarnya inflasi itu teman-teman. Inflasi itu diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus hilangnya pi dari peredaran karena mungkin ada kecelakaan, kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan itu utilitas teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman baca di slide-nya. Ini adalah pasukan jaringan utama ketimbang teman-teman baca yang banyak sekali, lebih baik saya rangkumkan kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke yang keenam adalah mekanisme penambangan ya. Mekanisme penambangan ini teman-teman mekanisme penambangan jaringan Pi telah memungkinkan pioner untuk berkontribusi pada pertumbuhan distribusi dan keamanan jaringan ya, dan dihargai di Pi secara merokiratis ya. Mungkin nanti pembahasan mendalam di next lah ya. Kemudian mekanisme penambangan pra-mainnet yang kemarin ya, sebelum mainnet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta ya, 30 juta anggota yang terlibat. Mata uang dan testnet yang distribusikan secara luas, grafik kepercayaan aggregated, lingkaran keamanan yang memberi makan algoritma khususnya dan blockchain fee ya. Oke, selanjutnya adalah di fase mainnet. Di Pi Network ingin lebih mencapai desentralisasi utilitas, stabilitas, dan umur panjang selain pertumbuhan inklusi dan keamanan teman-teman ya. Nah ini juga terakhir adalah tujuannya ini hanya dapat dicapai jika semua pioner dalam jaringan bekerja sama. Nah itu intinya teman-teman ya. Kalau kita semua ingin Pi Network ini berkembang, mari kita bekerja sama ya, kita sama-sama jadinya saling mengingatkan juga. Kemudian kita membuat lingkaran keamanan, kita bisa membuat kontributor ya. Inilah tujuannya daripada mekanisme penambangannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ya, yang kita bahas ini adalah hadiah. Nah ini ada beberapa hadiah yang ada di Pi Network teman-teman. Yang pertama adalah hadiah tim rujukan ya. Hadiah tim rujukan artinya hadiah yang didapatkan dari member kita ya. Perintis juga dapat kita mengundang orang lain untuk bergabung dengan Pi Network, membentuk tim rujukan mereka. Pengundang dan orang yang diundang berbagi bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatan 25%. Jadi kalau kita mengundang orang, kita nambang, kita mendapatkan 25% ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah hadiah lingkaran keamanan. Seorang pioner dihadiahi Pi tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid teman-teman ya. Hingga 5 koneksi semacam itu. Nah, jadi lingkaran keamanan itu maksimalnya adalah 5 orang, 5 akun tentunya yang aktif ya, baru kita dapat banyak. Dan selanjutnya adalah yang ke-9 yaitu hadiah node. Nah, hadiah node ini the coming soon kayaknya ya, coming soon hadiah node, nanti nambangnya node itu di lewat PC ya. Seperti pada blockchain manapun, node berarti di jantung desentralisasi Pi, itu jantungnya node itu ya. Di Pi alih-alih mengandalkan node institusional terpusat, kami memutuskan untuk membuka node ke pioner manapun dengan komputer yang terhubung ke internet. Ya, udah saya bilang jadi pemakaian node ini adalah menggunakan komputer yang terhubung ke internet, tentunya itu node nanti ya, dibantu oleh grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari masing-masing lingkaran keamanan pioner dari aplikasi seluler. Node ini akan menjalankan algoritma konsensus untuk memvalidasi transaksi dan proses blok ya. Itu ya, tadi sudah kita bahas tentang hadiah tim rujukan atau hadiah mengundang orang lah ya, bahasa kasarnya ya. Kemudian hadiah lingkaran keamanan atau security circle itu 5 orang. Kemudian hadiah node yaitu menambang dari PC yang terhubung ke internet. Oke. Nah, ini yang sudah kita bahas adalah yang 9. Kemudian yang 10 ya. Yang 10 yang akan kita bahas adalah apa sih pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Nah, ini yang sebenarnya perlu teman-teman ketahui ya. Nah, yang pertama itu akan ada masa tenggang selama 6 bulan
bagi pioner. Nah, akan ada 6 bulan masa tenggang bagi pioner untuk menyelesaikan KYC, teman-teman. Waktu kita itu nanti 6 bulan ya. Setelah itu kalau tidak ya, misalnya sudah ditentukan waktunya 6 bulan nih, 6 bulan dari sekarang KYC. Nah, kalau bulan ke-7 atau lewat dari 6 bulan itu, maka Pi yang kita tidak dapat mentransfer Pi ya ke mainnet, tentunya saldo mainnet dia nanti akan dihanguskan, teman-teman ya. Itu 6 bulan waktunya. Ingat, 6 bulan waktunya, tentunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti kapan mulainya, kemudian kapan berakhirnya ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah retensi Pi yang ditambang di jendela 6 bulan itu berlanjut tanpa batas waktu hingga mereka lulus KYC atau kebijakan KYC berubah. Nah, nanti akan berlanjut terus. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini akan dimulai ketika solusi KYC secara umum tersedia untuk semua perintis yang memenuhi syarat di masa mendatang dan akan diumumkan komunitas sebelumnya. Pembatasan 6 bulan akan segera diberlakukan ketika kami meluncurkan mainnet. Nah, ini kayaknya mainnet sudah diluncurkan, akan segera datang KYC-nya ya, ditunggu saja teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang keempat, karena pentingnya kemanusiaan sejati dalam penambangan berbasis jaringan sosial kami, hanya perintis yang lulus KYC yang dapat mentransfer saldo telepon mereka ke blockchain. Nah, jadi teman-teman ini yang bisa mentransfer saldo mainnetnya hanya yang lulus KYC. Jadi teman-teman yang tidak lulus KYC ya mohon maaf, tidak bisa ditransfer poinnya ke saldo Pi mainnet ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah proses KYC umumnya akan memperhitungkan kemungkinan pioner menjadi manusia nyata. Jadinya tentunya kenapa disuruh foto KTP, kemudian disuruh foto selfie dengan identitasnya, itu karena agar tidak terjadi penimbunan Pi oleh oleh penambang palsu atau oleh robot misalnya, ya kan. Pi ini tujuan KYC itu sebenarnya adalah bahwa itu benar loh, bahwa itu orang yang nambang, bukan robot. Itu sebenarnya tujuannya ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang paling penting teman-teman. Nah, yang keenam, yang terakhir ini adalah akun yang baru dibuat tidak akan dapat mengikuti KYC tentunya ya. Teman-teman yang mungkin yang baru buat belum bisa mengikuti KYC. Nah, hingga setelah 30 hari tapi ya. Nah, kalau teman-teman mungkin baru 2 minggu, no, jangan dulu, tidak bisa ikut KYC tentunya. Nambang dulu 30 hari baru bisa ikut. Nah, hari ke-31 teman-teman baru bisa ikut mengajukan mengajukan KYC ya. Ingat, kalau teman-teman baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu belum bisa mengajukan KYC. Tentunya kalian harus melewati 30 hari dulu nambang baru bisa mengikuti namanya KYC ya. Oke. Kemudian teman-teman mungkin ini sebenarnya membantu jaringan ya, membantu jaringan. Kenapa dipilih 30 hari? Karena ini membantu jaringan untuk membatasi kemampuan bot dan akun palsu untuk melakukan spam dan penyalahgunaan proses KYC, dapat memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk pioner manusia yang sebenarnya. Nah, itu tujuannya kenapa diberlakukan harus nambang 30 hari ya teman-teman ya, karena supaya teman-teman tidak terdeteksi akun bot atau akun palsu. Nah, itu ya. Itu 10 tadi pembahasan yang sudah kita bahas. The next video ya, kita juga akan membahas tentang yang lain tentunya, yang lebih spesifik lagi, tapi dengan pelan-pelan ya, karena banyak rumus-rumus yang formula permainan, kemudian banyak lagi yang harus dihitung. Penguncian lockup itu menggunakan rumus semua, jadi harus kita pelajari pelan-pelan. Mungkin baru saya akan sampaikan ke teman-teman semua. Oke. Itu saja mungkin teman-teman untuk pembahasan sekarang ini ya. The next video kita bahas lagi yang lain, kita akan rangkumkan ya. Mungkin teman-teman yang di grup saya mungkin nanti akan saya kirimkan slide-nya ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channelnya Bos Jim, kemudian di like dan di share tentunya. Oke, sekian dulu dari saya.
Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Salam Network, salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.